Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Billy Ryan Fonda dari kelas 9D absen 6. Berikut saya akan membahas mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangan secara generatif adalah pengembangbiakan makhluk hidup dengan cara peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina melalui proses perkawinan atau fertilisasi sehingga terbentuk zigot yang akan berkembang menjadi individu baru. Artinya setiap terjadinya individu baru selalu didahului oleh peristiwa perkawinan. Oleh karena itu pada pengembangbiakan generatif senantiasa diperlukan dua induk yang sel kelaminnya berbeda jenis. Proses dimulainya dari setelah terjadinya penyerbukan. Serbuk sari akan masuk ke saluran yang terdapat di tangkai putih untuk menuju bakal buah. Sepanjang perjalanan di saluran ini, serbuk sari berubah menjadi spermatozoa. Minimal ada 2 spermatozoa yang menuju ke bakal buah. Sesampainya di bakal buah, 1 spermatozoa akan memenuhi sel telur sehingga terjadi pembuahan yang akan menghasilkan zigot atau yang disebut calon tumbuhan baru. Spermatozoa lain akan membuahi sel yang lain dan selanjutnya akan berkembang menyusun jaringan-jaringan pada biji. Demikianlah di dalam buah akan terbentuk biji dan bersamaan dengan itu bakal buah berkembang menjadi buah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif menggunakan biji diantaranya yang pertama ada tanaman kacang tanah, yang kedua ada tanaman jagung, yang ketiga ada tanaman mentimun, yang keempat ada tanaman salak, yang kelima ada tanaman mangga, yang keenam ada tanaman rambutan, yang ketujuh ada tanaman pepaya, dan masih banyak sebagai lainnya tanaman. Berikut adalah beberapa macam perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Yang pertama ada konjugasi. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yang belum jelas alat kelaminnya. Contohnya ada ganggang sekrup, jamur, dan bakteri. Yang kedua, ada peleburan sel gamet. Pada beberapa tumbuhan tingkat rendah, sel kelamin jantan dan betina memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Contohnya, Calamiodomonas. Dan yang ketiga atau yang terakhir, yaitu spora. Spora banyak ditemukan di bagian bawah daun. Contohnya, tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Itulah penjelasan mengenai tumbuhan yang berkembang biak secara generatif menggunakan biji ataupun perkembangbiakan yang terjadi pada tumbuhan tingkat rendah. Semoga bermanfaat. Saya Billy Ryan Fonda, izin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.